Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 5, wabarakatuh. Ibu, di sini kami akan memaparkan untuk sistem informasi survei kepuasan pelanggan berbasis web pada PT Asuransi Simas Jiwa dengan metode waterfall. Di sini saya akan memperkenalkan tim kami dengan Mbak Vivi Rahayu, Veronica Kristianti dengan saya sendiri, Mas Imam Hendriadi, dan Mas Setio Rahman Hakiki. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari PT Asuransi Simas Jiwa. PT Asuransi Simas Jiwa sendiri merupakan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Finansial Service yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Dalam perkembangan dan pertumbuhannya, produk-produk asuransi Simas Jiwa dikembangkan dengan inovatif, baik produk murni maupun gabungan proteksi dan investasi. Next, Mas. Next. Dan latar belakang di sini, bagian kasus service ASJ selain menangani permasalahan internal maupun eksternal per 6 bulan sekali dalam setahun mensurvei kepuasan pelanggan untuk mengukur dan melacak kepuasan pelanggan dengan menggunakan form kuesioner. Customer Service ASJ melakukan pencatatan setiap kali survei kepuasan pelanggan melalui follow up by phone dengan mengisi form kuesioner secara manual kemudian diinput menggunakan Microsoft Excel untuk laporannya sendiri. Setelah diteliti oleh Customer Service ASJ, mengalami problem di penumpukan form survei, data pelanggan belum terupdate dengan baik dan internal listrik belum dapat menerima informasi dengan mudah. Dan dari permasalahan yang diuraikan di atas tersebut, perlu adanya sistem informasi survei kepuasan pelanggan berbasis web, memudahkan customer service ASJ untuk menyimpan, menulis, menganalisis, mengelola data survei secara efektif dan efisien. Dan hasil laporan tiap bulannya berupa visualisasi grafik. Next. Di sini metode penelitiannya diterapkan dalam penelitian yaitu menggunakan metode SDLC yaitu System Development Life Cycle dengan model waterfall berikut tahapan-tahapan. Pertama yaitu Requirements Analysis and Definition, yaitu mengidentifikasi masalah, kemudian dianalisa, rancangan dibuat sesuai kebutuhan, dan tahap penelitian pengembangan sistem yang akan dirancang. Dua, sistem and software design, yaitu rancangan yang dibuat menghasilkan output atau keluaran seperti Unified Modeling Language. Dan yang ketiga, implementation and unit testing. Tahapan itu di mana seluruh rancangan diubah menjadi kode program. Dan yang keempat, integration and system testing. Di tahapan ini, semua modul-modul sudah dibuat, digabungkan, dan dilakukan pengujian apakah software yang dibuat sudah sesuai dengan rancangan sistem, dan apakah fungsinya software atau kesalahan atau tidak. Dan yang terakhir, integration and system testing, yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai yang disetujui. Oke, pemaparan dari saya sudah cukup dan dilanjutkan dengan teman saya, Ibu. Selanjutnya dengan Mas Imam. Oke, Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi di sini kita akan meneliti untuk analisa kebutuhan sistem. Jadi di sini data yang dibutuhkan dalam perencanaan sistem informasi survei kepuasan pelanggan. PT ASJ disesuaikan forum kuesionernya yang didesain antaranya produk, pencairan klaim, reputasi, dan penanganan komplain. Nah, di sini kan ada promosi kompetitor dan testimoni agen. Selanjutnya, nah untuk desain sistemnya itu di sini kan ada pertama kita harus bikin desain namanya use case diagram. Use case diagram itu dapat digunakan untuk kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam suatu sistem sehingga sistem dapat digambarkan dengan jelas bagaimana proses dari sistem tersebut
bagaimana cara aktor menggunakan sistem, serta apa saja yang dapat dilakukan pada suatu sistem. Nah, di sini kan ada login, melihat grafik juga kan. Semua dari prosesnya ada di sini. Nah, di sini pimpinan sama ada customer-nya. Nah, ketika ada customer, di sini kan ada namanya biodata customer. Sedangkan kalau pimpinan itu pasti login. Kalau udah login itu pasti melihat grafik customer-nya dan melalui grafik survei. Nah, di sini untuk customer survei, customer service-nya memilih ada beberapa tahapan. Jadi mengelola master district. Nah, dari master district ini kan dia untuk customer bisa isi survei dulu. Dari isi survei baru testimoni. Nah, dari testimoni ini kita lanjut untuk mengelola jenis biodata customer. Nah, dari biodata customer ini kita dikategorikan kategori soal survei. Soal survei itu ya kita dikasih sama pimpinan untuk surveinya gimana. Manajemen akses di distrik, terus mengelola user. Nah, dari sini lagi mengelola modul dan menu. Terakhir itu namanya manajemen customer. Nah, desainnya activity diagram nih. Dan kalau diagram itu activity dan atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Dan menunya yang ada pada perangkat lunak secara grafik digunakan untuk menggambar rangkaian aliran aktivitas baik proses bisnis maupun use case. Nah, kalau emang mulainya kita dari sini add login ya. Untuk mulai memasukkan username dan password. Pasti alirannya untuk menampilkan pesan gagal login, cek username dan password. Terus menampilkan form ganti password untuk memproses simpan pembahasan perubahan password. Nah, di sini kalau passwordnya lupa boleh memproses atau perubahan password itu ya. Untuk menampilkan halaman awal dashboard. Jadi berulang-ulang terus dari masuk. Nah, di sini bisa nampilin goal password dari default-nya. Boleh lanjut lagi? Kalau ini untuk biodata customer, tetap memilih mulai untuk login, tetap mesti login. Memulai menu data, biodata, menampilkan form biodata customer. Terus dari situ up data, proses simpan perubahan data di biodata. Di sini udah selesai atau tidak selesai, ini di sini ada konfirmasi. Nah, untuk testimoninya, ini surveinya. Kalau untuk surveinya memilih menu isi survei di aplikasi PT ASJ ya. Dari itu memilih ini survei terus menampilkan form. Tetap harus isi biodata juga untuk biodatanya dan proses simpan. Kalau udah datanya kita disimpan bisa diproses atau udah mengisi dari menampilkan form biodata customer. Nah, sudah di sini ya kita survei, menyimpan isian survei. Nah, di sini testimoninya mulai lagi ya kan. Memilih menu isi survei, menampilkan form survei, terus kunjungan isian survei. Di sini untuk gambarnya activity diagram isi survei ya. Lanjut. Desain database. Kalau untuk desain database-nya itu customer login, username, password, terus isi biodata, biodata nama nasabahnya siapa, seperti nama nasabahnya Imam, tanggal lahir, ya nomor telepon juga, nomor polis. Nah, ini nomor polis ini asuransi yang harus diisi yang dapat dari produk tersebut ya. Nah, untuk surveinya kualitas produk, pelayanan kecepatan pengiriman, ini untuk survei ini biasanya untuk dari salesnya sendiri mengasihkan formnya dan dibaca. Oke, seterusnya untuk selanjutnya silahkan dari Mas Setio ya. Hah? Mbak Vivi. Oh, Mbak Vivi Rayu, boleh dijelaskan untuk secara desain latar mukanya. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Imam. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk desain antar muka.
Di secara terbuka di sini tampilan interface untuk semua level customer atau aktor pada proses login diminta untuk memasukkan username dan password. Selanjutnya, dan apabila proses login benar, sistem akan diarahkan ke halaman awal dan menampilkan menu sesuai dengan levelnya. Di beranda atau home-nya aplikasi survei pelanggan ini. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya, halaman ini digunakan oleh customer dalam pengisian survei atau kuesioner. Oke, next. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Mas Tio. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Ini tetap terkait dengan desain antar mukanya. Ini untuk pimpinan ya. Pimpinan di sini memunculkan halaman grafik data customer. Halaman ini akan menampilkan hasil isian survei atau kuesioner yang telah dilakukan oleh customer berupa visualisasi grafik. Ini hanya untuk pimpinan yang bisa melihat ini. Terus dari presentasi di atas atau dari makalah yang kita buat, kita dapat menyimpulkan berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan sistem informasi survei kepuasan pelanggan berbasis web pada PT ASJ dapat memberikan kemudahan secara efektif dan efisien untuk customer service, distrik, pimpinan, dan pelanggan. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi survei kepuasan pelanggan berbasis web pada PT ASJ dapat dengan mudah dan cepat untuk mengambil keputusan dalam strategi bisnis. Yang ketiga, sistem informasi survei kepuasan pelanggan berbasis web pada PT ASJ untuk laporan tiap bulannya berupa visualisasi grafik. Demikian dari kelompok kami yang bisa dipresentasikan. Mungkin nanti jika ada pertanyaan atau jika ada pertanyaan nanti bisa menghubungi di kelompok kami. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.